Kehidupan manusia seringkali diarahkan oleh pencarian atas apa yang kita miliki atau apa yang kita lakukan. Namun, inti kebahagiaan dan keberhasilan sejati bukanlah terletak pada apa yang ada di luar diri kita, melainkan pada siapa kita sebagai pribadi. Paradigma kehidupan ini mengajak kita untuk melepaskan obsesi terhadap kepemilikan dan tindakan semata, dan beralih pada esensi terdalam dari keberadaan kita. Paradigma having atau memiliki adalah kondisi di mana seseorang mengukur nilai dirinya berdasarkan apa yang dimiliki, uang, jabatan, atau pencapaian. Hidup menjadi seperti sebuah daftar yang tak pernah selesai, dengan keyakinan bahwa memiliki lebih banyak adalah solusi untuk semua masalah. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa kehidupan mereka sepenuhnya ditentukan oleh keadaan eksternal. Ketika mereka tidak memiliki sesuatu, baik itu peluang, hubungan, atau sumber daya, mereka merasa tak berdaya. Pola pikir ini menciptakan narasi bahwa sukses hanya mungkin jika keberuntungan atau bantuan dari luar datang menghampiri. Dalam paradigma ini, seseorang cenderung merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri, bukannya pemain utama. Paradigma having atau memiliki adalah akar dari mentalitas kekurangan. Fokus pada apa yang tidak dimiliki membuat seseorang terus merasa kurang dan terjebak dalam lingkaran keluhan, penyesalan, dan rasa iri. Ketika perhatian hanya tertuju pada apa yang hilang, seseorang kehilangan kemampuan untuk bersyukur atas apa yang sudah ada. Akibatnya, hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir, dengan kebahagiaan yang selalu tampak berada di luar jangkauan. Setelah menyadari bahwa sekadar memiliki tidak cukup, banyak orang beralih ke paradigma doing atau melakukan. Ini adalah pendekatan yang mengutamakan aksi dan kerja keras, di mana seseorang mulai mengambil kendali atas hidupnya dengan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Paradigma doing menawarkan rasa pemberdayaan. Orang mulai percaya bahwa dengan tindakan besar-besaran, mereka bisa mengubah hidup mereka. Contoh nyata adalah seseorang yang berlatih tanpa henti untuk mencapai impian olahraga, atau yang bekerja lembur untuk mengejar promosi. Dalam fase ini, seseorang merasa seperti telah menguasai nasibnya sendiri. Namun, tindakan tanpa arah yang jelas seringkali mengarah pada pemborosan energi yang besar. Kerja keras menjadi seperti mendayung melawan arus, di mana setiap langkah terasa sulit dan melelahkan. Paradigma ini cenderung memandang dunia sebagai tempat perjuangan tanpa akhir, di mana hidup hanya dihargai sejauh usaha yang dilakukan, bukan kedamaian yang dirasakan. Paradigma being, atau menjadi membawa kita pada inti dari kehidupan, yaitu keberadaan itu sendiri. Ini adalah tentang menjadi pribadi yang selaras dengan keinginan terdalam, bukan sekadar mengejar hal-hal di luar diri. Pertanyaan utama dalam paradigma ini adalah, siapa saya harus menjadi untuk hidup seperti yang saya impikan? Jawabannya tidak ditemukan melalui pencarian di luar diri, tetapi melalui refleksi dan transformasi batin. Paradigma ini mengajarkan bahwa kehidupan yang diinginkan muncul ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan karena kita memiliki atau melakukan lebih banyak. Dalam keheningan, inspirasi sejati muncul. Ketika pikiran tenang, tindakan menjadi refleksi alami dari keberadaan kita. Dalam paradigma being, tindakan dilakukan bukan karena kekurangan atau rasa takut, tetapi karena kelimpahan dan rasa cukup yang sudah ada di dalam diri. Hasilnya, hidup terasa ringan dan penuh keajaiban, karena setiap langkah dipandu oleh intuisi dan bukan paksaan. Paradigma ini menawarkan cara hidup yang lebih sederhana namun penuh makna. Tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak esensial. Setiap tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh dan berdampak besar. Langkah-langkah kecil yang diambil dengan keyakinan dan keberadaan yang selaras menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu besar dalam kehidupan. Dari having ke being adalah perjalanan dari permukaan menuju kedalaman, dari hiruk-pikuk dunia luar menuju ketenangan jiwa. Ini adalah transformasi yang mengajak kita untuk berhenti mengejar dan mulai hidup, bukan dari rasa kurang, tetapi dari kelimpahan yang telah ada dalam diri kita. Paradigma ini adalah undangan untuk menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita cari, tetapi sesuatu yang kita izinkan untuk muncul ketika kita sepenuhnya menjadi diri sendiri.
Hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu tentang bagaimana kita hadir di setiap langkah perjalanan. Kesadaran adalah kunci yang membuka pintu ke transformasi sejati, sementara intensi adalah bahan bakar yang menyalakan nyala perubahan. Ketika keduanya bersatu, kehidupan yang sebelumnya tampak biasa dapat berubah menjadi pengalaman yang penuh makna, arah, dan keajaiban. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat, mengenali, dan memahami diri kita secara jernih, tanpa ilusi atau penyangkalan. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan sejati, karena tanpa kesadaran, kita hanya akan terus mengulang pola lama yang membawa kita ke tempat yang sama. Banyak dari kita terjebak dalam pola hidup yang tidak disadari, seperti mentalitas korban yang terus-menerus menyalahkan keadaan atau kebiasaan kerja keras yang melelahkan tanpa arah jelas. Pola-pola ini seperti tali tak terlihat yang mengikat kita pada kehidupan yang tidak memuaskan. Menyadari pola lama bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan yang mungkin tidak nyaman. Rasa takut, kebiasaan menghindari tanggung jawab, atau cara berpikir yang mempersempit peluang. Tetapi begitu pola-pola ini terungkap, kita memiliki pilihan untuk melepaskan diri darinya. Carl Jung pernah berkata, sampai kita menyadari yang tidak sadar, itu akan mengontrol hidup kita, dan kita menyebutnya takdir. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengubah takdir menjadi pilihan. Kesadaran bukan hanya tentang mengenali pola lama, tetapi juga tentang membawa perhatian penuh ke saat ini. Dalam kehadiran penuh, kita mulai melihat bahwa setiap keputusan kecil, setiap pikiran, dan setiap emosi memiliki dampak besar. Kesadaran memberi kita kekuatan untuk keluar dari autopilot dan hidup dengan maksud yang jelas. Dengan kesadaran, tindakan kita tidak lagi didasarkan pada ketakutan atau tekanan sosial, tetapi pada pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Kesadaran adalah seperti lentera di tengah malam, menerangi jalan, bahkan ketika segalanya tampak gelap. Jika kesadaran adalah lentera, maka intensi adalah arah yang memberi tujuan pada cahaya itu. Intensi adalah komitmen untuk hidup dengan cara tertentu, untuk menjadi seseorang yang baru, dan untuk membangun masa depan yang selaras dengan visi terdalam kita. Intensi yang kuat adalah fondasi dari transformasi. Ini bukan sekadar harapan atau keinginan, tetapi sebuah deklarasi tentang siapa kita ingin menjadi. Intensi mengalihkan fokus kita dari masalah di masa lalu atau ketakutan di masa kini ke visi masa depan yang penuh kemungkinan. Setiap pagi adalah kesempatan untuk menetapkan intensi baru. Dengan mengulang intensi ini, baik melalui afirmasi, visualisasi, atau doa, kita memperkuat hubungan kita dengan visi tersebut. Lambat laun, tindakan kita mulai selaras dengan intensi ini, dan kehidupan kita mulai berubah ke arah yang lebih baik. Intensi yang kuat membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk bertumbuh. Seperti benih yang membutuhkan tanah subur, seseorang membutuhkan lingkungan yang menginspirasi dan memperkuat keyakinannya. Dikelilingi oleh orang-orang yang telah mencapai apa yang kita inginkan, membuat kita percaya bahwa itu mungkin. Energi kolektif dari lingkungan kita dapat mempercepat perubahan dan membantu kita tetap konsisten. Sebaliknya, lingkungan yang penuh negativitas dapat menarik kita kembali ke pola lama. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung adalah salah satu langkah terpenting untuk memastikan bahwa intensi kita tidak hanya menjadi keinginan kosong, tetapi juga kenyataan yang hidup. Kesadaran adalah tentang memahami di mana kita berada sekarang, sedangkan intensi adalah tentang menetapkan kemana kita ingin pergi. Keduanya bekerja seperti kompas dan peta dalam perjalanan kehidupan. Tanpa kesadaran, kita tersesat tanpa arah. Tanpa intensi, kita hanya akan berjalan tanpa tujuan. Ketika kesadaran dan intensi bersatu, hidup menjadi lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Ini menjadi ekspresi dari jiwa yang sadar dan berkomitmen untuk tumbuh. Dengan memahami pola lama, menetapkan intensi yang jelas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita tidak hanya mengubah kehidupan kita sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kesadaran adalah undangan untuk berhenti hidup di bawah bayang-bayang,
sementara intensi adalah panggilan untuk melangkah ke dalam cahaya. Bersama-sama, mereka mengubah perjalanan hidup menjadi petualangan yang penuh makna dan keajaiban. Hidup adalah tarian antara usaha dan keikhlasan, antara tindakan dan penerimaan. Ketika kita selaras dengan aliran kehidupan, kita tidak hanya hidup dengan lebih damai, tetapi juga dengan lebih bijaksana. Kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat membuka pintu bagi keajaiban. Dengan melepaskan perasaan terburu-buru dan memahami seni keselarasan, kita menemukan bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan juga tentang menikmati perjalanan. Di dunia yang bergerak cepat, terburu-buru telah menjadi standar. Namun, perasaan mendesak seringkali merupakan ilusi, paksaan yang diciptakan oleh ketakutan atau tekanan sosial. Ketika kita terburu-buru, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen, membuat keputusan yang bijaksana, dan menghargai keindahan proses. Tidak semua hal membutuhkan perhatian segera. Perasaan bahwa semuanya harus dilakukan sekarang juga seringkali didorong oleh ketakutan akan kegagalan, ketidakcukupan, atau ketertinggalan. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar mendesak, kita sering menemukan bahwa banyak dari tekanan itu hanya ada di kepala kita. Hidup bukanlah perlombaan. Ketika kita menciptakan ruang antara diri kita dan tujuan kita, kita mulai melihat bahwa ketenangan lebih efektif daripada kegelisahan. Dalam ruang itu, ide-ide terbaik muncul, keputusan menjadi lebih jernih, dan langkah-langkah kecil membawa perubahan besar. Ketika kita berhenti terburu-buru, kita mulai hidup dengan lebih sadar. Hidup dalam kecepatan yang sesuai memungkinkan kita menikmati perjalanan. Kita belajar menghargai momen kecil, suara burung di pagi hari, senyuman orang yang kita cintai, atau rasa syukur atas pencapaian kecil. Ini bukan hanya tentang memperlambat langkah, ini tentang menemukan kedamaian di tengah kesibukan. Kebijaksanaan hidup terletak pada mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan hidup mengalir dengan caranya sendiri. Kita tidak selalu harus mengendalikan segalanya. Ada saatnya untuk bekerja keras, tetapi ada juga saatnya untuk percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana yang lebih besar. Bertindak adalah bagian penting dari kehidupan, tetapi tindakan yang terbaik bukanlah yang didorong oleh rasa takut atau tekanan, melainkan oleh inspirasi. Ketika kita bertindak dalam keselarasan dengan keinginan terdalam kita, setiap langkah terasa ringan dan bermakna. Kita tidak lagi melawan arus, melainkan bergerak bersama aliran kehidupan. Tidak semua hal terjadi sesuai keinginan kita, tetapi itu bukan berarti kita gagal. Hidup memiliki ritmenya sendiri, seperti gelombang laut yang datang dan pergi pada waktu yang tepat. Kepercayaan pada waktu yang tepat berarti melepaskan rasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana dan membuka diri untuk kemungkinan yang lebih besar. Dalam kepercayaan ini, kita menemukan ketenangan. Kita belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memberikan ruang bagi hidup untuk menunjukkan jalannya. Tindakan kita menjadi lebih bijaksana, dan hasilnya seringkali lebih besar dari yang kita bayangkan. Ketika kita hidup dalam kepercayaan dan keselarasan, kita menemukan bahwa hidup tidak harus penuh perjuangan. Ada keindahan dalam menyerah pada aliran, dalam percaya bahwa hidup ini tidak melawan kita, tetapi bekerja untuk kita. Hidup dalam aliran berarti, 1. Menerima ketidakpastian. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Ketidakpastian adalah ruang di mana kemungkinan baru dapat tumbuh. 2. Bersyukur dalam proses. Ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, rasa cukup menggantikan rasa kekurangan. Ini menciptakan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. 3. Melihat keajaiban di setiap langkah. Dalam aliran, kita tidak hanya mengejar tujuan akhir, kita juga melihat setiap langkah sebagai bagian penting dari perjalanan. Hidup selalu mengajarkan kita sesuatu, tetapi hanya ketika kita berhenti melawan dan mulai mendengarkan. Ketika kita hidup dengan percaya, kita menjadi seperti sungai yang mengalir dengan tenang, namun penuh kekuatan. Dalam kepercayaan, kita menemukan kebebasan.
Kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari tekanan untuk menjadi sempurna, kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Dengan percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya, kita belajar untuk hidup dengan lebih damai, penuh rasa syukur, dan selaras dengan aliran kehidupan. Kepercayaan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan tertinggi. Itu adalah keberanian untuk melepaskan dan membiarkan hidup membawa kita ke tempat yang kita butuhkan, seringkali lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Hidup yang sejati dimulai dari pertanyaan mendalam, siapa saya? Identitas kita adalah akar dari setiap tindakan, keputusan, dan mimpi yang kita kejar. Ketika kita memahami dan membangun identitas yang selaras dengan impian kita, perubahan menjadi alami, berkelanjutan, dan bermakna. Identitas bukanlah tentang apa yang kita lakukan atau miliki, tetapi tentang siapa kita sebagai pribadi. Transformasi sejati terjadi bukan karena paksaan dari luar, melainkan dari pergeseran mendalam di dalam diri kita. Transformasi tidak terjadi karena upaya sesaat atau keinginan yang dangkal. Perubahan yang nyata terjadi ketika kita mulai hidup sebagai versi diri kita yang baru, bahkan sebelum realitas luar berubah. Ini adalah seni menginternalisasi identitas yang kita inginkan. Kebanyakan orang mencoba berubah dengan berfokus pada apa yang harus dilakukan. Namun, upaya ini seringkali hanya bersifat sementara. Untuk perubahan yang mendalam, fokuslah pada siapa kita ingin menjadi. Alih-alih berkata, "Saya ingin menjadi sehat," katakan, "Saya adalah orang yang menghargai kesehatan." Alih-alih berpikir, "Saya ingin sukses," katakan, "Saya adalah orang yang hidup dengan penuh dedikasi dan fokus." Pergeseran ini mengubah motivasi kita dari eksternal menjadi internal. Kita tidak lagi bertindak untuk mencapai sesuatu, tetapi karena tindakan itu adalah bagian dari siapa kita. Setiap pagi, luangkan waktu untuk membayangkan diri Anda sebagai pribadi yang telah memiliki hidup yang Anda impikan. Rasakan bagaimana versi diri Anda yang baru berpikir, bertindak, dan merasa. Dengan mengulanginya, identitas ini perlahan-lahan menjadi bagian dari Anda. Identitas kita tidak hanya dibentuk oleh pikiran kita, tetapi juga oleh lingkungan kita. Untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, kita harus memastikan bahwa lingkungan kita mendukung identitas baru kita. Kehadiran orang-orang yang telah mencapai apa yang kita impikan menciptakan energi yang mendorong kita untuk terus maju. Lingkungan sosial yang positif tidak hanya memberi inspirasi, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Seperti kata pepatah, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama. Pastikan 5 orang itu membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Lingkungan fisik juga memainkan peran penting. Contoh, jika Anda ingin menjadi lebih produktif, ciptakan ruang kerja yang terorganisir. Jika Anda ingin menjadi sehat, isi dapur Anda dengan makanan bergizi. Setiap elemen lingkungan harus selaras dengan identitas baru Anda. Transformasi yang sejati tidak datang dari keinginan untuk melarikan diri dari diri yang lama, tetapi dari rasa cinta untuk diri yang baru. Ketika kita hidup dari identitas yang selaras, setiap tindakan terasa alami, bukan dipaksakan. Kita tidak perlu mengandalkan motivasi jangka pendek karena hidup kita sudah didorong oleh keberadaan, being, yang baru. Ketika identitas kita kuat, tantangan tidak lagi membuat kita berhenti. Misalnya, jika identitas Anda adalah, "Saya adalah orang yang tenang dan bijaksana," situasi sulit tidak akan membuat Anda kehilangan kendali. Sebaliknya, Anda akan merespons dengan keheningan dan refleksi. Identitas bukanlah tujuan akhir, itu adalah proses yang terus berkembang. Dengan setiap langkah, Anda menjadi lebih dekat dengan versi diri Anda yang paling autentik. Perubahan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, tetapi menjadi bagian alami dari perjalanan Anda. Ketika identitas kita selaras dengan impian kita, hidup menjadi lebih ringan dan bermakna. Kita tidak lagi merasa terpecah antara apa yang kita inginkan dan siapa kita. Dalam keselarasan ini, tindakan kita dipenuhi dengan inspirasi, bukan paksaan. Identitas yang jelas membawa arah dalam hidup. Ketika Anda tahu siapa Anda, keputusan menjadi lebih mudah dan prioritas menjadi lebih jelas.
Orang yang hidup dari identitas autentik mereka memiliki energi yang menginspirasi orang lain. Mereka tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga membantu orang lain melihat kemungkinan yang lebih besar. Dengan identitas yang kokoh, kita berhenti merasa perlu membuktikan diri kepada dunia. Kita hidup dengan tenang, mengetahui bahwa kita adalah siapa kita seharusnya. Pada akhirnya, identitas adalah inti dari kehidupan kita. Ketika kita berani bertanya, "Siapa saya?" dan mulai membangun identitas yang selaras dengan impian kita, maka hidup akan menjadi perjalanan transformasi yang indah. Hidup sebagai diri Anda yang sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menghargai perjalanan. Dalam identitas yang selaras, kita menemukan kekuatan, kedamaian, dan kebebasan untuk menjadi siapapun yang kita impikan. Hidup ini adalah undangan untuk menjadi, bukan sekadar memiliki atau melakukan. Terimalah undangan itu, dan biarkan diri Anda yang sejati bersinar. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.